Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nur Arifah Jamil, NIM 1815-2006, kelas BKI 4A, mata kuliah Komunikasi Personal dan Kelompok. Konsep dasar komunikasi interpersonal. Mind map yang telah saya buat itu mengenai konsep dasar komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Macam-macam komunikasi interpersonal. Kita sebagai makhluk sosial memerlukan komunikasi dengan orang lain, baik secara dua orang, beberapa orang, maupun sejumlah besar orang atau massa. Terjadinya komunikasi interpersonal bisa terjadi bersama pacar, teman, sahabat, orang tua, dan yang lainnya. Komunikasi interpersonal menggunakan media bisa dilakukan melalui telepon ataupun tatap muka secara langsung. Agar komunikasi interpersonal dapat menghasilkan hubungan yang efektif, oleh karena itu, sikap yang harus kita miliki yaitu sikap mendukung, sikap saling percaya, dan sikap saling keterbukaan. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Langsung selanjutnya yaitu ada tujuan dari komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal adalah mengetahui dunia luar. Apa yang dimaksud dengan mengetahui dunia luar? Maksudnya adalah mengetahui dunia luar yaitu dengan komunikasi antara pribadi dan bersama orang lain memungkinkan kita untuk memahami lingkungan secara baik melalui objek dan kejadian yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya ada mengubah sikap dan perilaku. Maksudnya ialah dalam proses komunikasi interpersonal ada kecenderungan ingin mengubah sikap dan perilaku orang lain sesuai dengan keinginan kita atau situasi saat itu. Ataupun kita dapat merubah sikap kita ketika kita melihat orang lain di sekeliling kita dengan cara misalkan kita mendapatkan hikmah apa yang bisa kita ambil. Ini adalah menciptakan dan memelihara hubungan. Karena dengan komunikasi ini kita dapat menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Selanjutnya ada mengenal diri dan orang lain. Dengan komunikasi ini kita dapat belajar bagaimana cara membuka diri kita kepada orang lain. Selain itu, kita juga mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain. Yang terakhir adalah sebagai bermain mencari hiburan. Komunikasi interpersonal yang dilakukan dengan bermain tanpa disadari penting untuk dilakukan agar memberikan suasana yang lepas. Selanjutnya ada fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi dari komunikasi interpersonal adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup, yang mana dengan komunikasi interpersonal kita dapat mendapatkan fungsi kebahagiaan hidup dengan beberapa poin. Yang pertama itu membentuk identitas diri, yang mana ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam komunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada menjaga kesehatan dan mental, yang mana kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Tak mungkin kita berdiam diri tidak berbicara bersama orang lain, yang mana kita adalah manusia, adalah makhluk sosial. Yang ketiga ada memahami realitas di sekeliling, yang mana dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita menguji kebenaran, kesan-kesan, dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama.
Selanjutnya ada perkembangan intelektual dan sosial, yang mana dengan komunikasi interpersonal ini kita dapat membentuk perkembangan intelektual dan sosial kita. Selanjutnya ada bentuk komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada dialog. Dialog dalam bahasa Yunani dikatakan kata dia, yang artinya yaitu antara atau bersama. Dan dalam bahasa Yunani pula, dalam bahasa Yunani, dialog terbagi menjadi dua kata. Ada dia dan ada legin. Dia memiliki arti antara atau bersama, sedangkan legin berbicara. Dialog sendiri memiliki maksud untuk saling mengerti, memahami, dan mampu menciptakan kedamaian dalam kerjasama untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya ada sharing. Sharing itu adalah bertukar pikiran atau berbagi pengalaman. Sharing merupakan bertukarnya pendapat, berbagi pengalaman, merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih, di mana pelaku komunikasi saling menyampaikan apa yang pernah dialaminya dan hal itu yang menjadi pembahasan. Bentuk komunikasi selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara dilakukan agar dapat mencapai tujuan suatu pihak dalam bentuk wawancara. Dalam komunikasi, wawancara merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan mencapai sesuatu pihak yang mengikuti komunikasi. Dalam bentuk wawancara ini saling berperan aktif dan pertukaran informasi. Selanjutnya bentuknya itu ada konseling. Konseling ini dilakukan oleh pendidikan dan oleh perusahaan. Tujuan dari adanya komunikasi konseling ini, yang pertama untuk mencari masalah, yang kedua untuk melihat masalah, memutuskan masalah, dan memecahkan dari masalah tersebut. Langsung saja kepada proses komunikasi interpersonal. Seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya. Itu adalah yang dinamakan satu proses penyampaian, yang mana ada beberapa tahap dari penyampaian. Maksudnya ada beberapa tahap agar penyampaian yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima baik oleh komunikannya. Tahapan proses komunikasi yang pertama itu ada sensasi atau stimulus. Jadi sensasi itu seperti adanya keinginan untuk berbicara kepada komunikan dari si komunikator. Selanjutnya ada persepsi. Yang mana persepsi itu organ-organ yang kemudian menangkap sebuah stimulus yang mengirimkannya ke sistem dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf. Yang mana persepsi itu menerima apa yang disampaikan oleh sensasi stimulus sehingga ia dapat menyerap gitu apa maksud dan makna dari yang telah dikatakan. Yang ketiga itu ada memori, yang mana memori adalah proses kognitif yang berhubungan dengan intelektual diri, termasuk penyimpanan informasi. Yang keempat itu ada transmisi, yang mana transmisi adalah pengiriman dan penerimaan adalah orang yang sama. Maksudnya ialah ketika ada komunikan yang mengirimkan informasi kepada ketika ada komunikator yang menyampaikan komunikasi kepada komunikannya, maka ketika komunikan menyampaikan balik atau menjawab dari komunikator, maka penerima terakhir adalah komunikator. Seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang minmap yang telah saya buat mengenai materi konsep dasar komunikasi interpersonal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang typo atau tidak dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.